Menurutnya, sekarang ia sudah tidak bertarung sendirian. Dulu sang kakek pernah mengajarkan bahwa orang yang belum cukup kuat harus belajar meminta bantuan. Kini Jiro memilih meminta bantuan Ragu. Mendengar jawaban itu, sang kakek akhirnya memahami isi hati cucunya. Di mata Jiro, tidak ada perbedaan antara manusia, hewan, ataupun Momonoke. Selama mereka membutuhkan pertolongan, semuanya layak diselamatkan. Sang kakek akhirnya menghentikan pertarungan. Ia sadar tekad cucunya tidak akan bisa diubah. Malam harinya, Jiro berendam di pemandian air hangat sambil berbincang dengan Ragu. Ragu memperingatkan agar Jiro tidak lagi bertindak nekat seperti tadi. Jiro pun meminta maaf karena tanpa sadar telah menyeret Ragu ke dalam masalahnya. ってこうぜなあ相棒 Di sisi lain, sang kakek menghubungi Shiba melalui telepon. Mereka membahas rencana memindahkan Jiro ke markas biro espionase pada keesokan harinya. Lalu esok paginya, Ichika datang menjemput Jiro. Kendaraan yang digunakan ternyata hanyalah sebuah truk pengangkut. Jiro bahkan harus naik di bagian belakang seperti seorang tahanan. Sebelum berangkat, sang kakek hanya berpesan singkat, "Jangan sampai mati." Jiro tersenyum lalu membalas, "Kakek juga jangan mati sebelum aku pulang." Tak lama kemudian, truk itu pun mulai meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan, Jiro terus mengeluh karena kedua tangannya telah diborgol. Ichika menjelaskan bahwa borgol itu memang sengaja dipasang. Secara resmi, Jiro masih berstatus tahanan biro espionase. Bagaimanapun juga, ia sekarang adalah manusia yang telah menyatu dengan Momonoke. Dan bagi biro, Momonoke tetaplah ancaman. Jiro tentu tidak terima disebut makhluk aneh. Ia bahkan sempat bercanda bahwa kalau Ichika bukan perempuan, mereka pasti sudah berkelahi sejak tadi. Ucapan itu pun langsung membuat Ichika naik pitam. Baginya, perempuan bukan berarti lemah. Perdebatan mereka semakin ribut hingga terdengar oleh sopir dan petugas lain di dalam truk. Ichika mengaku ada dua hal yang paling ia benci, Momonoke dan pria menyebalkan seperti Jiro. Keributan mereka bahkan membangunkan Rago yang sedang tidur di dalam tubuh Jiro. Rago heran, mengapa Biro hanya mengirim seorang wanita sebagai pengawal. Dia bahkan mulai curiga kalau organisasi itu sedang kekurangan anggota. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang jauh lebih berbahaya mulai terjadi. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh jalanan pegunungan. Jarak pandang langsung menghilang. Ichika segera turun dari kendaraan untuk memeriksa keadaan. Wajahnya langsung berubah serius. Ia sadar mereka telah memasuki zona spektral, sebuah wilayah milik Momonoke yang terpisah dari dunia manusia. Dan saat itu juga, truk mereka telah diserang. Dari balik kabut, muncul dua Momonoke mengerikan. Salah satunya bertubuh besar dengan kulit sekeras batu, sementara yang satunya bertubuh kecil tetapi memiliki kecepatan luar biasa. Melihat yang keluar hanya Ichika, kedua Momonoke itu tampak kecewa. Mereka mengira pengawal yang datang pasti seseorang yang jauh lebih kuat. Ichika pun tidak gentar sedikit pun. Ia langsung menghunus senjatanya dan bersiap bertarung. Pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya, menghadapi dua Momonoke sekaligus membuat Ichika terus terdesak. Serangan mereka terlalu sulit dihadapi. Yang besar hampir tidak bisa dilukai, sedangkan yang kecil bergerak begitu cepat hingga sulit disentuh. Di dalam truk, Rago memberitahu Jiro bahwa para Momonoke itu sebenarnya datang untuk memburu dirinya. Rago mengaku sudah menyadari keberadaan zona spektral sejak mereka memasuki kabut. Zona itu adalah dunia khusus tempat Momonoke bisa bertarung tanpa diketahui manusia. Jiro langsung meminta Rago menghancurkan borgol yang mengikat tangannya. Namun Rago tidak bisa melakukannya. Ternyata borgol itu dibuat dengan teknologi khusus milik biro espionase. Rago kemudian menyuruh Jiro diam saja. Menurutnya Biro maupun Momonoke sama-sama hanya ingin memanfaatkan dirinya. Jadi tidak ada alasan bagi Jiro untuk mempertaruhkan nyawa demi mereka. Namun Jiro memiliki pendapat berbeda. Baginya ini bukan soal manusia atau Momonoke. Ini tentang menyelamatkan seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Dan ia tidak sanggup hanya berdiam diri. Beberapa saat kemudian, salah satu Momonoke menghancurkan truk hingga Jiro terpental keluar. Kedua Momonoke itu lalu memberi pilihan, menyerah atau mati dan menjadi santapan mereka. Mereka bahkan memberi Jiro waktu 10 detik untuk memilih. Di sisi lain, Ichika terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin para Momonoke mengetahui rute pemindahan yang sangat rahasia. Saat hitungan hampir habis, Ichika akhirnya mengambil keputusan besar. Ia membuka borgol Jiro. Meskipun belum sepenuhnya percaya, ia tahu dirinya tidak mungkin menang sendirian. Jiro pun langsung bergerak tanpa ragu. Dengan kekuatan Rago, ia dan Ichika berhasil membalikan keadaan.
Meski nyawanya diselamatkan, Ichika tetap gengsi mengucapkan rasa terima kasih. Jiro sendiri tidak mempermasalahkannya. Baginya, membantu orang lain memang tidak membutuhkan imbalan. Sementara itu, Shiba sedang menghadiri rapat bersama para petinggi Biro Espionase. Semua petinggi mengenakan topeng agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Di hadapan mereka, Shiba mengajukan sebuah usulan yang mengejutkan. Ia ingin membentuk satu tim baru, dan Jiro akan menjadi salah satu anggotanya. Usulan itu awalnya langsung ditolak. Para petinggi menganggap Jiro terlalu berbahaya karena telah menyatu dengan Momonoke legendaris. Namun Shiba tetap bersikeras. Menurutnya mengurung Jiro hanya akan menyia-nyiakan potensinya. Lebih baik, Jiro dijadikan ujung tombak untuk menghadapi Momonoke. Selain memiliki darah keluarga shinobi, kemampuan Jiro juga akan berkembang jauh lebih cepat jika terus bertarung. Shiba bahkan bersedia mempertaruhkan jabatannya sebagai penanggung jawab tim tersebut. Dan kemudian, usulan tersebut diterima. Tim itu pun diberi nama Black Torch, sebuah unit rahasia yang dibentuk khusus untuk menghadapi ancaman Momonoke. Tak lama kemudian, Jiro resmi bergabung sebagai anggota Black Torch. Sesampainya di markas, Jiro sedikit kecewa. Ia mengira markas organisasi rahasia itu akan terlihat megah, namun ternyata bangunannya justru tampak seperti gedung biasa. Shiba menjelaskan bahwa setiap divisi memiliki markas rahasia masing-masing agar tidak mudah dicurigai. Meski begitu, Jiro langsung menegaskan satu hal. Ia tidak pernah berniat menjadi bawahan Biro Espionase. Tujuannya datang ke sana hanya untuk mencari cara memisahkan dirinya dengan Rago. Tidak lama kemudian, Shiba memperkenalkan anggota tim lainnya. Yang pertama adalah Hana, asisten yang bertugas membantu seluruh kebutuhan tim. Lalu muncul anggota terakhir bernama Reiji Kirihara. Reiji adalah pria yang santai, percaya diri dan hobi menggoda perempuan. Bahkan Ichika pun langsung jadi sasaran rayuannya. Shiba berharap seluruh anggota Black Torch bisa bekerja sama dengan baik. Namun, harapan itu langsung hancur dalam hitungan detik. Reiji malah mengejek Jiro dan menyebutnya tidak pantas berada di dalam tim. Jiro tentu tidak tinggal diam. Ia langsung menantang Reiji untuk bertarung. Yang mengejutkan, Shiba sama sekali tidak melerai mereka. Justru ia menyuruh keduanya bertarung sungguhan di luar markas. Hana bahkan diminta merekam seluruh pertarungan sebagai laporan resmi kepada para petinggi. Karena mulai hari itu, Jiro harus membuktikan bahwa dirinya bukan beban, melainkan senjata terkuat yang dimiliki Black Torch.